Gadis ini melepas semua pakaiannya dan menjadi tidak terlihat. Pria itu menyesuaikan kaca spion untuk melihat. Pria tua itu juga melebarkan wajahnya karena terkejut. Kekuatan supernya sangat bagus. David merangkul gadis yang tidak terlihat itu. Mereka memanfaatkan kekuatan super mereka untuk mencuri uang di bank. Harus dikatakan energi jenis ini juga cukup atraktif. Orang-orang sedang makan bersama. Tiba-tiba terjadi ledakan. Dan kakek langsung jatuh menembus lantai. David menggali sepanjang malam dan dia menemukan batu aneh. Hal-hal misterius terus terjadi. Putrinya tiba-tiba bisa membengkokkan sebatang besi. Hal itu membuat kakak tertua ketakutan dan hampir kencing di celana. Dia bergegas ke toilet. Tapi tiba-tiba dia berpindah tempat. Dia kaget dan ingin memastikannya lagi. Dan akhirnya dia sadar bahwa dia memang memiliki kekuatan super. Tapi dia tidak memberitahu ke semua orang. Karena dia mendengar suara teriakan dari putri sulung. Dia langsung membuka pintunya. Dan dia melihat putri sulung yang terbang di langit-langit. Mereka berusaha menariknya ke bawah. Tapi hasilnya gadis itu terbang keluar rumah. Dan semua orang di keluarga itu menemukan kekuatan supernya. Ada juga yang bisa menyembunyikan dirinya sendiri. Putra sulung bisa memahami bahasa hewan. Kakeknya yang mati juga tiba-tiba hidup kembali. Dan dia pergi ke gym setiap hari. Sedangkan David hanya bisa menembakkan air dengan jarinya. Tapi arus air itu bahkan tidak cukup kuat untuk menyirami tanaman. Mereka mulai berlatih hingga bisa menguasai kemampuannya. Tapi kemampuan mereka memiliki jarak yang fatal. Dan artinya setiap orang harus tetap bersama dalam jarak 20 meter. Jika tidak semua kekuatan akan hilang. Semuanya berkumpul saat itu. Mereka ingin menggunakan kekuatannya untuk menghasilkan uang. Setelah membahas target mereka memilih bank. Mereka menggunakan kekuatannya untuk mencuri brankas rahasia di bank. Setelah pintu brankas terbuka, mereka memasukkan semua uangnya ke tas mereka. Lalu tas itu dilempar keluar jendela. Setelah perencanaan cermat dibuat, keesokan harinya mereka mulai beraksi. Gunakan kekuatannya dan buka bajunya lalu pergi dengan David. Dia sangat bersemangat saat akan merampok bank. Saat di bank dia jahili David. Agar semua orang di sana mengira David idiot. Lalu menyelinap masuk dengan staf. Tapi saat staf akan membuka brankas, kekuatan dia tiba-tiba menghilang. Ternyata orang di luar disuruh polisi untuk parkir di tempat yang benar. Tapi aku harus tetap di sini. Jika pergi ke tempat lain akan merusak rencana. Tapi polisi tidak peduli dengan perkataannya. Polisi langsung mendorong mobilnya. Setelah melebihi 20 meter kakek tiba-tiba mati kembali. Wanita di bank juga menunjukkan wujud aslinya. Staf itu juga melihat dia yang tidak memakai pakaian. Saat itu pria tua melangkah masuk ke sana. Astaga, anak muda. Orang di luar bergegas membawa kakek ke jarak hingga kakek hidup kembali. Wanita itu langsung tidak terlihat lagi. Staf juga mengira dia sedang berhayal. Sepertinya perampokan itu sulit. Jadi mereka langsung merubah rencananya. Dan kakek juga langsung setuju. Malam itu semuanya pergi ke bank. Mereka memakai topeng dan mulai beraksi. Putri sulung terbang sambil membawa rantai. Lalu mengikat rantai ke jendela. Gadis kecil itu mendorong truknya. Lalu menarik rantai yang diikat di jendela. Kakak tertua langsung berpindah tempat. Gunakan palu untuk menghancurkan alat keamanan. Gadis kecil itu menendang pintu utama. Lalu mengangkat brankas dan melemparnya keluar. Dan yang lain bergegas memasukkannya ke bagasi mobil. Saat itulah di kejauhan ada mobil polisi. Dan putra sulung memanggil kawanan anjing liar. Polisi ketakutan dan masuk kembali ke mobil. Para gelandangan melihat semuanya itu. Pria tua itu meminum segelas air berisi bensin. Dan mengatakan dia akan menunjukkan kekuatannya. Dia mengeluarkan korek api. Lalu menyalakan dan meniupnya. 3 gelandangan itu terkejut melihatnya. Sebelum pergi dia membuang uangnya. Saat polisi datang mereka mengira ketiga gelandangan itu yang mencuri. Misi berhasil. David menempelkan uang di tubuhnya dan hendak melarikan diri ke luar negeri. Tapi dia menemui kendala. Hari ini adalah hari sidang keluarganya. David mendorong kakeknya dengan niat yang jelas. Setelah mereka bersama kembali, kekuatan mereka pulih. Gadis kecil membengkokkan senjata polisi. Lalu buka sangkar besi untuk membebaskan yang lainnya. Kakak tertua berpindah tempat ke belakang polisi.
Wanita yang tidak terlihat menyerang polisi. Putri sulung terbang dan merebut surat-surat. Tapi saat mereka tiba di luar, polisi sudah mengepungnya. Putri sulung terbang ke atas. Hal itu membuat polisi ketakutan hingga berlutut. Mereka bergegas mencuri mobil polisi. Gerombolan polisi langsung mengejarnya. Kakak tertua berpindah tempat ke mobil polisi lain. Ganggu sopirnya sehingga mobilnya hilang kendali. Lalu dia kembali ke mobil keluarganya. Mobil polisi berada di sampingnya. Gadis itu menjulurkan badannya dan mendorong mobil polisi itu. Mobil polisi itu hilang kendali dan berguling di jalan. David menabrak kios buah, dan kaca depan terhalang oleh buah-buahan. Kedua wiper tidak memiliki air. David menggunakan kekuatan supernya, dan saat itu para polisi menghadang jalan mereka. Gadis kecil itu menjulurkan badannya dan meraih tiang untuk membelokkan mobil. Mobil polisi yang mengejar menabrak mobil polisi yang menghadang. Mereka bersorak-sorai, tapi di belakang masih ada satu mobil polisi yang mengejarnya. Dan di depannya ada truk. Putri sulung berdiri dan mengangkat mobil ke udara. Dengan begitu mereka berhasil lolos. Dan hidup di luar negeri tanpa khawatir. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.